Shen Sifan, manajer hotel yang ambisius, tekanan pekerjaan yang tinggi menyebabkan dirinya menderita insomnia dan migran. Shen Sifan pun mencari bantuan dari Dr. He Suye, dokter pengobatan metode Cina sebagai dokter. Dr. He Suye dikenal sebagai sosok yang lembut dan elegan. Jadwal pekerjaan yang padat menyebabkan Shen Sifan sering lupa untuk mengambil resep obatnya. Tindakannya tersebut membuat Dr. He Suye menjadi frustasi. Mulanya hubungan mereka hanya sebatas antara dokter dan pasien. Namun, takdir berkata lain. Mereka berdua ternyata tinggal di daerah yang sama dan bertetangga. Pertemuan yang tak terduga menumbuhkan benih-benih suka di antara keduanya. Setelah terluka dalam percintaan pertama, Shen Sifan menjadi waspada dalam urusan hati. He Suye menutup diri setelah mengalami patah hati. Akan tetapi, kedekatan Shen Sifan yang perlahan dan interaksi canggung di antara mereka justru membuat He Suye memahami kembali makna cinta. Hal tersebut mendorongnya untuk berani mendekati Shen Sifan. Keterampilan He Suye dalam bidang pengobatan menginspirasi Shen Sifan untuk mencapai impiannya. Saat sedang sarapan, Shen Sifan mengeluhkan keadaannya kepada kedua orang tuanya, mengeluhkan tentang keadaannya yang merasa sulit untuk memejamkan mata di malam hari dan susah untuk tidur dikarenakan mengalami gejala insomnia. Di tengah perbincangan, kemudian ibu dan ayahnya menawarkan pengobatan tradisional Tiongkok yang sangat ahli dalam pengobatan berbagai penyakit, apalagi penyakit seperti insomnia, terutama untuk orang tua, dan juga klinik itu berada tidak jauh dari kompleks rumah mereka. Sifan pun menjawab bahwa dirinya adalah seorang anak muda, kenapa harus berobat ke tempat khusus penyakit orang tua seperti itu. Tidak ada salahnya untuk mencoba, ujar ayahnya. Sifan pun menjawab kalau dia akan pergi ke sana setelah selesai sarapan. Dengan perasaan setengah terpaksa, Shen Sifan pun pergi dengan berjalan kaki dikarenakan memang benar klinik itu berada di dekat kompleks rumah mereka. Setelah masuk dan mendaftar dengan keluhan insomnianya, Sifan pun diberikan surat antrian oleh resepsionis yang ada di sana. Kebetulan sekali pintu yang ingin ditujui oleh Sifan terbuka dan keluarlah seorang dokter yang meminta maaf karena hampir saja menabraknya. Dokter ini bernama He Suye. Sifan pun terdiam dan merasa kagum dengan keindahan mata dokter itu dan langsung memberitahu kepada temannya bernama Xiang Ya melalui pesan suara kalau dirinya baru saja bertemu dengan seorang dokter yang memiliki mata indah, akan tetapi wajahnya masih ditutupi masker dan sepertinya itu adalah tipe dari Xiang Ya. Dan menurut Sifan, Xiang Ya pasti sangat menyukainya. Xiang Ya pun memberi tugas kepada Sifan untuk memantau terus beberapa tampan wajah dokter yang ada di balik masker itu. Kemudian Sifan pun mulai berkonsultasi dan mengatakan semua keluhannya. Dengan tatapan tajam terus melihat keindahan mata dokter itu. Dan Sifan pun meneliti setiap suara sampai kuku sang dokter yang memiliki aura yang sangat bagus menurutnya. Dan seharusnya itu adalah tipe dari Xiang Ya temannya. Sifan pun mencari alasan agar dokter itu mau membuka maskernya dengan berpura-pura tidak mendengar apa yang dokter katakan. Akan tetapi He Suye memilih sedikit membesarkan suaranya tanpa membuka maskernya. Sifan pun tidak memiliki alasan dan cara lain agar dokter itu mau membuka maskernya. Dokter He Suye menyuruh Sifan untuk menatap wajahnya, dikarenakan dokter ingin melihat keadaan yang Sifan alami. Dokter pun mengatakan kepada Sifan kalau Sifan terlalu banyak khawatir yang berlebihan yang bisa merusak hati dan limpa, sehingga menyebabkan saraf melemah, serta perasaan gelisah dan mimpi yang berlebihan. Jika ingin sembuh, dokter pun memberi saran kepada Sifan kurangi makanan yang mentah dan dingin, kopi susu dan teh dingin untuk jangan terlalu banyak dikonsumsi. Sifan pun mengatakan itu semua dimulai dikarenakan pekerjaannya yang terlalu keras dan sangat melelahkan. Kemudian dokter memberi resep obat untuk meredakan stres dan melancarkan peredaran darah, dan menyuruh Sifan untuk datang lagi di Sabtu depan. Setelah Sifan keluar dari ruangan, Dr. He Suye pun tidak sengaja menemukan sebuah kertas yang telah dibentuk menjadi seekor kodok yang lucu. Di sini Dr. He Suye mulai penasaran dengan kepribadian Sifan, yang menurutnya wanita ini lucu dan membuat dia penasaran sekaligus tidak sabar ingin bertemu kembali dengan Sifan. Dr. He Suye pun secara langsung menemui Sifan yang berada di tempat pengambilan obat. Dengan tanpa menggunakan masker, dia menjelaskan kepada Sifan
bahwa obatnya membutuhkan waktu 4 jam baru bisa diambil. Dia pun berkata kepada Sivan untuk datang lagi di jam 2 sore. Sivan pun pergi dengan masih terpesona dengan ketampanan Dr. Hesuye. Setelah kepergian Sivan, Dr. Hesuye masih terlihat penasaran dengan Sivan dan menunggunya mengambil obat. Akan tetapi sayangnya Sivan telah dulu mengambil obat itu tanpa Dr. Hesuye bisa berjumpa lagi dengan Sivan. Di malam harinya, Dr. Hesuye masih terlihat menatap kodok yang Sivan tinggalkan dan masih merasa penasaran dengan wanita itu. Di sisi lain, Sivan serasa tidak percaya dengan khasiat obat yang Dr. Hesuye berikan, dikarenakan terasa sangat pahit. Dan saat ingin tidur, Sivan pun terlihat sangat gelisah dan seperti memikirkan banyak masalah dalam hidupnya. Di pagi harinya, Sivan pun pergi untuk membeli sarapan di warung dekat kompleksnya, sambil mengirimkan sebuah pesan kepada temannya sambil berkata, kalau obat tradisional yang ia minum tidak memberikan efek kepadanya sama sekali dan dia masih mengalami susah tidur di malam harinya. Dia pun berkata kalau dia ingin membuang obat yang baru saja dia beli kemarin. Tanpa dia sadari, Dr. Hesuye ada di belakangnya dan mengatakan kalau sayang sekali jika obatnya dibuang. Dokter juga menjelaskan mana mungkin obat tradisional memberikan efek hanya dalam waktu 1 malam. Dengan rasa tidak enakan, Sivan pun pamit pergi kepada Dr. Hesuye. Seperti biasanya, Sivan bekerja di sebuah hotel. Sebagai manajer hotel, Sivan terlihat sibuk dan selalu profesional dengan pekerjaan yang telah ia pilih. Di sela waktu istirahat, Sivan selalu duduk santai dengan kedua temannya. Sivan pun bercerita kepada temannya siangnya dia tidak bisa menunjukkan foto pria itu dikarenakan di kolom spesialis tidak ada foto Dr. Hesuye yang terpampang. Tapi yang dapat Sivan pastikan kalau dokter itu sangat tampan dan bahkan bisa membuat semut yang sedang lewat terkejut karena ketampanan dokter itu. Puji Sivan terhadap Dr. Hesuye. Dan di hari pemeriksaan ulang Sivan, siangnya pun ikut Sivan pergi ke klinik berharap bisa berjumpa dengan Dr. Hesuye. Namun sayangnya Dr. Hesuye tidak bisa datang dikarenakan ada urusan lain dan digantikan oleh dokter yang lain. Siangnya dan Sivan pun merasa kecewa dikarenakan tidak bisa berjumpa dengan Dr. Hesuye. Setelah pulang tanpa sengaja, Sivan berjumpa dengan Dr. Hesuye yang sedang jalan menggunakan papan seluncurnya. Dengan sengaja Sivan menghadang Dr. Hesuye dengan bunga di tangannya. Dr. Hesuye pun berhenti dan mengatakan maaf, tidak bisa datang dikarenakan ada urusan yang mendadak. Sivan pun memakluminya dan mengatakan kepada Dr. Hesuye Sabtu depan dia akan datang berobat lagi dan berharap Dr. Hesuye tidak ingkar janji lagi. Sebenarnya Dr. Hesuye ingin meminta nomor Sivan agar mudah dihubungi, tapi sayangnya Sivan selalu membahas hal berobatnya saja dan langsung pergi meninggalkan Dr. Hesuye. Kemudian di malam harinya Dr. Hesuye datang ke rumah kakeknya dan seperti biasa kumpul keluarga sambil makan malam bersama. Di saat setelah selesai makan, Dr. Hesuye pun mengobrol dengan kakeknya. Di sini kakeknya dari Hesuye mengatakan kalau dia tadi menggantikan Hesuye untuk berkonsultasi ulang penyakit yang dikeluhkan oleh Sivan. Kakek Dr. Hesuye sangat menyukai karakter Sivan dan berharap Dr. Hesuye mau mendekati Sivan dan menjodohkan mereka berdua. Mengingat usia Dr. Hesuye sudah tidak lagi muda, yaitu 31 tahun, dan sudah waktunya untuk mencari teman hidup. Dr. Hesuye hanya tersenyum mendengar ucapan dari kakeknya itu.